Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Wardana. Nomor induk mahasiswa 5202 Di sini saya menjelaskan metode pembelajaran anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan fungsi pendengaran, baik sebagian maupun seluruhnya, yang berdampak kompleks dalam kehidupannya. Anak tunarungu secara fisik terlihat seperti anak normal, tetapi bila diajak berkomunikasi, baru terlihat bahwa anak mengalami gangguan pendengaran. Anak tunarungu memiliki tingkat inteligensi bervariasi dari yang rendah hingga jenius. Anak tunarungu memiliki inteligensi normal, pada umumnya tingkat prestasinya di sekolah rendah. Hal ini disebabkan oleh perolehan informasi dan pemahaman bahasa lebih sedikit bila dibanding dengan anak mampu mendengar. Anak tunarungu mendapatkan informasi dari indera yang masih berfungsi seperti indera penglihatan, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Anak tunarungu kurang memiliki pemahaman informasi verbal. Hal ini menyebabkan anak tunarungu menerima materi yang bersifat abstrak, sehingga dibutuhkan media untuk memudahkan pemahaman suatu konsep pada anak tunarungu. Dalam mendidik anak berkebutuhan khusus anak tunarungu, tidak menggunakan media seperti biasanya. Media yang digunakan bukan sembarang media, akan tetapi media yang digunakan dapat mengembangkan suatu kemampuan anak dalam memahami materi yang disampaikan oleh seorang pendidik. Adapun media yang saya ambil untuk digunakan dalam proses pembelajaran adalah imagination book. Media tersebut kurang lebih berbentuk seperti ini, dengan beberapa halaman di dalamnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita melihat alat dan bahan serta cara pembuatan media pembelajaran untuk anak tunarungu tersebut. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun tak hadir, seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan dunia. Tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya putus asa. Rekam gambar dirimu yang terabadikan bertahun silam. Putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi. Wisata masa lalu, kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian yang terbakar sinar, mengapur berdebu. Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedihlah secukupnya. Secukupnya, kan masih ada penggantinya. Belum waktunya kau bisa menjawabnya. Secukupnya, oh ya, sirna.
imagination book ini adalah sebagai berikut, dan cara mengajari anak berkebutuhan khusus yaitu tunarungu adalah sebagai berikut. Udah mulai aja. Baik, di halaman pertamanya terdapat gambar pohon. Untuk itu anak tunarungu tadi kita suruh menempelkan gambar buah-buahan yang sudah disiapkan di kantungnya. Seperti ini contohnya, kita sebagai seorang pendidik memberikan contoh terlebih dahulu dan menunjuk kantong, lalu mengambil gambar buah yang ada dalam kantong dan menempelkannya di sekitar pohon. Selanjutnya diberikan kepada tunarungu tersebut hingga gambar yang di dalam kantong ini habis. Selanjutnya di halaman kedua terdapat gambar pohon yang sudah kering. Di dalam kantungnya juga terdapat gambar burung. Kita sebagai seorang pendidik memberikan contohnya dengan menempelkan gambar burung di sekitar pohon. Lalu menyusunnya kembali dan meletakkannya di dalam kantung tersebut. Selanjutnya anak tunarungu tadi disuruh untuk melanjutkan menempel gambar burung tadi di sekitar pohon. Di lembar selanjutnya di halaman ketiga terdapat garis. Di sini kita sebagai seorang pendidik memberikan contoh dengan menggarisnya terlebih dahulu. Garis putus ini disambungkan. Kita berikan contoh kepada tunarungu tersebut. Setelah selesai menyambungkannya, garis putusnya, lalu untuk selanjutnya kita lanjutkan memberikan kepada anak tunarungu tersebut untuk melanjutkan garis putus ini disambungkannya. Dan di bawahnya terdapat gambar benda datar dengan garis putus. Sama halnya dengan garis lengkung tadi, anak tunarungu tadi kita berikan contohnya terlebih dahulu. Kemudian kita berikan selanjutnya kepada anak tunarungu tersebut untuk melanjutkan gambar datar dengan garis putus tersebut untuk menyambungkannya. Di lembar selanjutnya terdapat garis bintang, gambar bintang. Anak tunarungu tersebut tanpa kita berikan contoh untuk menguji kemampuannya dalam menyambungkan garis, langsung kita suruh untuk menyatukan garis gambar bintang tersebut. Setelah itu masuklah kepada baik, di halaman ini terdapat huruf A. Huruf A ini juga dengan halaman sebelumnya garis putus. Anak tersebut hanya disuruh menggabungkan garis putusnya. Di sini juga ada terdapat huruf bacaan apel untuk melatih kreativitas anak tersebut untuk menulisnya. Di halaman selanjutnya sama dengan halaman sebelumnya, hanya saja berbeda huruf. Di sini ada huruf B. Di sini juga ada bacaannya bunga sama dengan halaman sebelumnya untuk melatih kreativitas anak tersebut untuk menulisnya. Di sini ada huruf A hingga M. Dan di sebelahnya ada benda-bendanya dengan awalan huruf-huruf tersebut seperti apel, bola. Untuk itu kita bisa membicarakannya secara bahasa isyarat dengan anak tersebut. Seperti apel, kita bisa menunjukkan buah apel. Bola, kita bisa menunjukkan bendanya bola, atau kita bisa membicarakan isyaratnya bundar atau dengan menendang. Dalam selanjutnya ini terdapat puzzle untuk merefresh otak anak tersebut setelah belajar dengan menyusun puzzle. Ini bisa kita sebut dengan game. Game ini bisa kita beri nama game hadiah, karena kalau anak tersebut bisa menyusunnya secara benar, kita bisa memberikan hadiah kepada anak supaya bersemangat lagi untuk belajar selanjutnya. Kita berikan contoh menyusun puzzle-nya secara benar. Di sini sudah terdapat kantung yang berisi gambar-gambarnya yang belum tersusun. Kita berikan contoh.
Jika sudah benar berbentuk gambar kupu-kupu, maka kita acak kembali. Setelah itu kita masukkan lagi ke dalam kantungnya. Dan suruh anak tersebut melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Dan di sini ada kata-kata untuk memotivasi anak tersebut. Sekian isi dari buku ini, video ini tersebut untuk menjelaskan isi dari imagination book ini. Sekian video tentang metode pembelajaran anak berkebutuhan khusus, yaitu anak yang memiliki kekurangan dalam pendengaran atau tunarungu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.